tadi ada perdebatan kecil mengenai tentang dakwaan, ya. Sampai hari ini kita belum menerima berkas perkara atas surat pelimpahan yang dilakukan oleh saudara jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena memang tadi berkas perkaranya belum diberikan kepada kita langsung sampaikan kepada majelis hakim agar seluruh berkas perkara baik dari tahap penyelidikan, tahap sidik maupun tahap 2 dan sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk diberikan kepada kita. Gunanya untuk apa? Kita ingin menanggapi dakwaan tersebut tapi berkas perkara tidak diberikan kepada kita. Ini akan menjadi permasalahan nantinya. Maka saya sampaikan sesuai dengan pasal 143 ayat 4 KUHP, itu surat pelimpahan berkas perkara itu berhak untuk didapatkan oleh penasihat hukum bersamaan dengan pelimpahan yang dilakukan oleh kejaksaan terkait dengan perkara saudari Isa Jega dengan pelapornya Nikita Mirjani seperti itu. Terus yang kedua, mengenai dakwaan jaksa penuntut umum tersebut secara tegas ya kami nyatakan untuk mengajukan eksepsi dan kami menolak seluruh dalil daripada saudara jaksa penuntut umum. Karena apa? Karena di dalam dakwaan tersebut kami menilai saudara jaksa penuntut umum itu salah subjek. Salah subjeknya itu semestinya bukan saudari Adrena Isa Jega yang dilakukan ataupun dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi semestinya yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang membuat pengakuan dan pernyataan hitam di atas putih bahwasanya dia adalah orang suruhan untuk memukul saudari Adrena Isa Jega. Saya melihat kenapa orang yang buat pengakuan tersebut tidak dipidana ataupun tidak menjadi terdakwa. Ini kan ada yang janggal. Kalau memang ada yang janggal, tentunya kita akan sampaikan pada waktu pembuktian nanti ya mengenai dengan pengakuan daripada para pelaku ini. Ya. Yang kedua ada juga surat pernyataan hitam di atas putih dan ada juga video dia, ya, pengakuan dia. Dan perlu diingat bahwasanya para pelaku ini tidak dipaksa untuk membuat pernyataan, akan tetapi mereka sendiri yang datang meminta perdamaian dengan Adrena Isa Jega. Akan tetapi malah sebaliknya Adrena Isa Jega menjadi terdakwa dalam kasus ini. Semestinya kan nggak boleh seperti itu gitu. Dakwaannya ada 2 dakwaan. Dakwaan pertama itu jaksa penuntut umum menuntut Adrena Isa Jega dengan pasal 242 ayat 1 KUH pidana. Ya, dengan dugaan kesaksian ataupun keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, yang kedua, dakwaan kedua itu yaitu pasal 310 ayat 1 KUH pidana. Fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, di dalam pasal tersebut memang itu pasal yang sangat serius sekali. Apalagi di dalam pasal 242 KUH pidana tersebut ancaman pidananya 7 tahun penjara. Dan di dalam pasal 310 itu ancamannya 9 bulan, kurang lebih 9 bulan, di bawah 1 tahun. Seperti itu. Isa Jega sendiri posisinya sekarang di mana, Bang? Sehingga tidak dihadirkan di saat ini masih ditahan ya di Tahti, Polres Metro Jakarta Selatan. Tadi kita lihat juga di Zoom tadi ya, sidang online tadi beliau ada di Polres. Sejak kapan Bang ditahan ya, Bang? Sekitaran bulan April 2022. Nah, ini saya luruskan dulu ya. Yang pertama kan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum itu kan jelas. Katanya saudari Adrena Isa Jega ini pada awal bulan Januari ya, pada awal bulan Januari memberikan kesaksian sebagai saksi korban secara online di kejaksaan ya, untuk perkara dia selaku pelapor atas penganiayaan yang dia alami. Dan dia menyampaikan pada waktu persidangan tersebut bahwasanya berdasarkan yang ia dengar dari saudara Devi ya. Nah, di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, di dalam dakwaan itu kan jelas disampaikan itu bahwasanya yang dipermasalahkan itu tentang
dugaan dalang tadi kan gitu, atau suruhan tadi kan gitu. Jadi di dalam dakwaan tersebut Atrena Isa Jega itu menyampaikan bahwasanya yang ia dengar dari saudara Devi bahwasanya yang menyuruh mereka itu diduga saudari NM. Itu di dalam dakwaan tersebut kan gitu. Nah, akan tetapi setelah saudari NM membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan sampai di tahap lidik dan tahap sidik, Atrena Isa Jega menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuduhan keterangan palsu tadi, kesaksian palsu. Semestinya kalau memang Atrena Isa Jega dituduh membuat keterangan palsu di bawah sumpah ataupun fitnah, yang harus diperiksa terlebih dahulu itu adalah orang yang membuat pengakuan ini, karena kan dia menyampaikan apa yang ia dengar. Dan status saudari Atrena Isa Jega itu pada waktu persidangan itu sebagai saksi korban loh. Dia mendengar dari saudara Devi yang membuat pengakuan itu bahwasanya dia adalah orang suruhan. Nggak bisa dong dipermasalahkan seperti itu gitu, langsung dituduh bahwasanya dia mencemarkan nama baik ataupun saksi palsu. Seharusnya yang menjadi terdakwa itu adalah orang yang membuat pengakuan ini. Contohnya nih, saya dengar dari dia menyampaikan seperti ini. Buktinya ada kok, lo pernyataannya ada, videonya juga ada, pengakuannya, dan orangnya ini juga ya telah melakukan konferensi pers di publik. Banyak bisa diakses. Kita kan berbicara keadilan. Kalau berbicara keadilan, tentunya kita berbicara tentang bukti yang tidak setengah-setengah. Harusnya kan kita ungkap aja semua kebenaran materialnya. Bahwasanya ada beberapa orang ya, karena satu lagi yang memvideokan peristiwa itu. Bisa Jega kan tahu siapa-siapa yang memukul dia ataupun yang memvideokan. Nah, orang-orang ini datang ke kantornya Bu Elsa ya, meminta perdamaian terhadap saudari Atrena Isa Jega. Dipertemukanlah mereka di mediasi. Mediasi itu hal yang baik, karena saat si Arnold Was itu sudah diproses hukum. Nah, datanglah beberapa orang ini untuk meminta agar perkara ini didamaikan, dimediasikan, karena ini kan delik aduan, bukan tindak pidana murni ataupun delik biasa. Nah, korbannya itu adalah si Atrena Isa Jega, dan dia bisa mencabut laporan dia sewaktu-waktu karena kerugiannya berada pada diri dia gitu loh. Nah, dia datang karena mereka yang pertama, mereka katanya berbicara jujur kepada Atrena Isa Jega, dia adalah orang tua. Yang kedua, katanya dia mengatakan mendapat bukti transferan kan gitu, dan diperlihatkanlah kepada Atrena Isa Jega. Nah, kalau kita sih melihatnya kembali kepada klien udahlah, kalau seperti itu saya maafkan. Makanya kan sebagian itu kan ada yang tidak terjerat hukum. Itu bukti transfernya kamu tahu kita dari mana? Nah, nanti karena itu mengenai bukti, saya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah ya. Nanti akan kita perlihatkan saja di muka persidangan, karena kan kita nggak boleh mendahului pemeriksaan dulu nih. Tentunya kan setelah eksepsi pembuktian nanti kan saksi pelapor diperiksa dulu terlebih dahulu. Mana dia yang merasa dia dicemarkan, ada di merasa difitnah kan gitu. Nanti kita dengar dulu, baru nanti ada kesempatan kita untuk mengajukan tadi. Jadi dinda kita ini Fikri telah mengajukan surat penangguhan penahanan terhadap statusnya Atrena Isa Jega yang telah ditahan, karena ini kan sudah bukan kewenangan pihak kepolisian atau pihak kejaksaan, akan tetapi ini sudah masuk menjadi ranah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena memang berkasnya sudah dilimpahkan sesuai dengan kitab undang hukum acara pidana. Kita berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Tinggal nanti minggu depan kita lihatkan apakah dikabulkan atau tidak, ataupun digugat secara perdata terkait dengan peristiwa hukum yang sedang berjalan ataupun yang akan berjalan. Dan di ayat 2-nya itu jelas bahwasanya apabila ada tuntutan hukum, terlebih dahulu harus laporan polisi yang pertama itu harus diputus dulu secara ingkrah. Dia memang benar korban dugaan penganiayaan gitu loh. Tinggal
pelakunya yang memukul ataupun yang video ini membuat pernyataan dia memukul itu dengan dasar seperti itu ya harusnya minta pertanggungjawaban yang bersangkutan dong. Agenda selanjutnya minggu depan hari Rabu juga seperti Rabu 1 minggu eksepsi. Nota keberatan dari kita nanti keberatan kita akan kita sampaikan di sana apa saja keberatan kita sudah siap kok nota keberatan kita tinggal kita ajukan. Selain mengajukan Kita akan minta langsung hadir itu pada waktu pemeriksaan saksi nanti. Karena itu sangat urgent sekali. Nanti kan ada saudari NM diperiksa terlebih dahulu, baru saksi-saksi lainnya, baru nanti saksi terdakwa, baru terdakwa. Jadi biar ketemu bang ya, Biar ketemu dikonfrontir aja. Ngapain harus? Karena kan kalau memang pemeriksaan saksi itu secara kan nggak dengar dia apa yang disampaikan oleh saksi-saksi itu. Nanti akan kita mintakan hadirkan, dikonfrontir aja. Tapi dari abang sebagai kuasa ada komunikasi nggak dengan NM? Sejauh ini tidak ada ya. Karena apa? Karena memang saudara NM juga sudah menyerahkan ke proses hukum. Beliau sudah menyerahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, kita ikutin aja proses hukumnya. Kita taat hukum untuk kita pastikan itu. Nanti mengenai bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang bersalah atau bersalahnya nanti akan kita buktikan di pengadilan.